Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Nah, kita bertemu lagi di prediksi soal pretest PPG part 2. Kita akan membahas soal profesional matematika PGSD. Nah, kita mulai soal yang pertama. Diketahui garis lurus dengan persamaan 2y plus x min 3 sama dengan 0. Persamaan garis berikut yang sejajar dengan garis tersebut adalah, nah, perhatikan ya, jika di sini ada kata sejajar. Nah, kita cari persamaan garisnya seperti apa jika sejajar ya. Jika kedua garis itu sejajar, berarti nanti gradiennya adalah sama, yaitu M1 sama dengan M2. Gradien 1 harus sama dengan gradien 2. Nah, sekarang kita cari gradien dari garis ini dulu. 2y plus x min 3 sama dengan 0. Nah, untuk mencari gradien, kita pisahkan y dan x dulu. Nah, setelah kita pindah ruas menjadi 2y sama dengan, nah, x ini pindah ruas ke kanan karena positif menjadi negatif x. Nah, kemudian yang negatif 3 ini berubah menjadi plus 3, berarti 2y sama dengan min x plus 3. Nah, sekarang kita cari gradiennya. Mencari gradien itu adalah koefisien x per koefisien y. Nah, koefisien x itu berarti angka sebelum x itu berapa? Di sini adalah min, berarti negatif 1. Kemudian koefisien y atau angka sebelum y adalah 2, berarti per 2, berarti negatif setengah. Itu M1-nya gradiennya ketemu negatif setengah ya. Nah, sekarang kita cari satu persatu. Manakah yang gradiennya sama? Karena sejajar, M1 harus sama dengan M2. Kita coba yang A. 2y min x min 3 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan dulu x sama y-nya. 2y sama dengan, nah, ini negatif menjadi x tambah 3. Nah, di sini berarti m-nya adalah 1 per 2. Ini setengah ya. Sedangkan m yang atas ini negatif setengah. Di sini setengah, berarti bukan ya, berarti tidak sejajar. Sekarang yang B. B ini sudah tidak satu ruas ya, sudah dipisahkan, berarti kita langsung mencarikan aja koefisien x per koefisien y. Berarti ini di sini negatif setengah per y-nya ini 1, berarti negatif setengah. Ini sama ya, berarti sama-sama negatif setengah gradiennya, berarti jawabannya yang B. Kita coba yang C. C itu juga sudah tidak satu ruas. Nah, x dan y-nya kita langsung carikan. X-nya setengah, kemudian Y-nya 1. Ini setengah, berarti tidak sejajar ya, karena tidak sama dengan gradien yang pertama. Kemudian yang D, 2Y ditambah 2X min 3 sama dengan 0. Kita pindah ruasnya ya. 2Y sama dengan, nah, ini positif menjadi negatif 2X plus 3. Nah, di sini koefisien X-nya adalah negatif 2. Koefisien Y-nya berarti per 2, negatif 2 per 2 berarti negatif 1, berarti ini tidak sejajar karena tidak sama dengan gradien yang pertama, yaitu negatif setengah, berarti jawabannya adalah yang B. Soal yang kedua, dua garis lurus berikut 4x kurangi y tambah 2 sama dengan 0 dan y sama dengan 4x tambah 1 adalah A berpotongan di beberapa titik, B sejajar, C berpotongan 2 titik, D tegak lurus. Nah, kita harus tahu dulu ketentuannya. Jika tadi di soal yang pertama, jika dua garis itu sejajar, maka gradiennya sama, yaitu M1 sama dengan M2, nilainya sama ya. Kemudian jika berpotongan, ketentuannya adalah M1 tidak sama dengan M2, nilainya harus berbeda. Jika tegak lurus, M1 dikalikan M2 hasilnya adalah negatif 1. Nah, kita hitung satu persatu dulu, kita cari gradiennya. Kita cari gradien garis yang pertama. 4x min y plus 2 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruas dulu x dan y-nya ya. 4x sama dengan y min 2. Nah, berarti m-nya sama dengan koefisien x-nya 4, koefisien y-nya 1. 4 per 1 sama dengan 4, berarti m1-nya 4, gradien 1, 4 ya. Kemudian kita cari gradien garis kedua. Y sama dengan 4x plus 1. Nah, ini sudah berpindah ruas ya. Berarti koefisien x-nya 4, koefisien y-nya 1. 4 per 1 sama dengan 4. Nah, setelah dihitung kita cari, ternyata m1 dengan m2 sama-sama 4. Jadi sama. Kalau sama berarti termasuk ketentuan yang mana? M1 sama dengan M2 berarti adalah sejajar, yang B. Soal ketiga, selisih umur seorang ayah dan anak pertamanya adalah 26 tahun. Jika 5 tahun yang lalu jumlah umur keduanya adalah 40 tahun,
maka umur ayah 2 tahun yang akan datang adalah, nah kita harus tahu dulu ya, dari keterangan yang pertama, selisih umur ayah dan anak pertama. Berarti selisih itu berarti kan dikurangi ya, umur ayah kurangi umur anak. Nah, ayah di sini saya kasih kode A, terus anaknya saya kasih kode B ya. Berarti ayah kurangi anak sama dengan 26. Selanjutnya, jika 5 tahun yang lalu jumlah umur keduanya adalah 40 tahun. 5 tahun yang lalu jumlah umur keduanya. Berarti kalau 5 tahun yang lalu kita kurangi, kita mundur. Berarti umur ayah kurangi 5 tahun, umur anak kurangi 5 tahun, dijumlahkan menjadi 40. Berarti A kurangi 5 ditambah B kurangi 5 sama dengan 40. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. A ditambah B ditambah ini negatif 5 tambah negatif 5, ini kan 10, negatif 10 sama dengan 40. Nah, sekarang A tambah B, negatif 10 kita pindah ruas menjadi negatif menjadi positif 10, menjadi A tambah B sama dengan 50. Nah, sekarang kita substitusikan persamaan yang pertama dengan persamaan yang barusan. A kurangi B sama dengan 26, A tambah B sama dengan 50, kita substitusikan, kita jumlahkan, A tambah A menjadi 2A. Sekarang negatif B ditambah B, negatif 1 tambah 1 kan habis ya. Nah, habis B-nya, kemudian 26 ditambah 50 menjadi 76. Berarti 2A sama dengan 76. Nah, sekarang kita cari A. A berarti 76 dibagi 2 sama dengan 38. Itu umur ayah yang sekarang. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Umur ayah 2 tahun yang akan datang. Nah, kalau umur ayah sekarang 38, berarti 2 tahun yang akan datang ditambahkan 2 menjadi 40 tahun. Jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya. Pernyataan berikut yang bernilai benar adalah A 2 tambah 3 sama dengan 5 dan 3 lebih besar dari 5. B 2 tambah 3 sama dengan 5 dan 3 kurang dari 5. C 2 kurang dari 3 dan lumpur Lapindo ada di Jawa Timur. D bulan Januari terdiri dari 30 hari dan 1 tahun terdiri dari 52 minggu. Nah, kita perlu ingat ya, ini maksudnya soal bagaimana? Kita ingat ini adalah soal konjungsi. Di sini ada kata dan. Nah, ketentuan dari soal konjungsi adalah jika pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu sama-sama benar, barulah pernyataan itu bernilai benar. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Ini ada P dan Q. P itu pernyataan pertama, Q itu pernyataan kedua. P dan Q itu bernilai benar apabila P itu benar, Q itu benar. Berarti nilainya semuanya adalah benar. Nah, jika salah satu ada yang salah, misalkan di sini ada P-nya benar, Q-nya salah, berarti pernyataan ini bernilai salah. Dan seterusnya, jika salah satu ada yang salah, itu berarti bernilai salah. Jika keduanya salah, ya berarti penilainya adalah tambah salah. Nah, jadi ketentuan dari konjungsi dan adalah jika kedua pernyataannya benar, maka bernilai benar. Nah, sekarang kita cek satu persatu. Yang A dulu. 2 tambah 3 sama dengan 5. Benar apa salah? Benar ya, berarti pernyataan yang pertama benar. Sekarang 3 lebih besar dari 5. Benar apa salah? 3 lebih besar dari 5 itu salah ya, seharusnya kurang. Berarti pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah. Berarti pernyataan yang A adalah bernilai salah. Sekarang yang B. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Benar ya? Dan 3 kurang dari 5. 3 kurang dari 5 itu benar. Berarti pernyataan pertama tadi benar, pernyataan kedua benar. Nah, berarti pernyataan berikut ini bernilai benar. Berarti jawabannya yang B. Nah, sekarang kita buktikan yang C. 2 lebih dari 3. Benar apa salah? Ini salah ya. Lumpur Lapindo ada di Jawa Timur. Benar, berarti pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar. Berarti ini bernilai salah. Sekarang yang D. Bulan Januari terdiri dari 30 hari. Nah, kita tahu Januari itu terdiri dari 31 hari. Dan 1 tahun terdiri dari 52 minggu.
Nah, 1 tahun itu terdiri dari 52 minggu, benar. Ini pernyataan yang pertama salah, pernyataan yang kedua benar. Berarti bernilai salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, next. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang memiliki panjang 2 kali lebarnya dan keliling 300 meter. Tanah tersebut ditanami kacang hijau yang berjarak satu sama lain 10 cm. Pada perbatasan tanah tersebut juga ditanami. Bila 1 kg kacang hijau tersebut berisi 500 butir, maka kacang hijau yang dibutuhkan untuk menanam sebidang tanah tersebut adalah titik-titik ton. Nah, perhatikan di sini, tanah ini pertama berbentuk persegi panjang. Kemudian memiliki panjang 2 kali lebarnya. Nah, berarti di sini diketahui P sama dengan 2L karena 2 kali lebarnya ya. Kemudian kelilingnya adalah 300 meter. Nah, di sini akan ditanami kacang hijau yang berjarak satu sama lain 10 cm. Jika ditanami itu bukan pinggirannya saja tapi seluruh dari bidang tanah tersebut ditanami. Kalau berjarak satu sama lain sama, berarti nanti kacang hijaunya itu yang ditanami berbentuk persegi. Nah, pada perbatasan tanahnya juga ditanami. Bila 1 kilo kacang berisi 500 butir, nah 1 kilonya itu berisi 500 butir. Sekarang diperlukan berapa ton kacang hijau untuk menanam seluas tanah tersebut? Karena di awal sudah diketahui kelilingnya 300 meter, maka kita menggunakan rumus keliling. Nah, kelilingnya di sini menggunakan persegi panjang ya, karena tanahnya itu berbentuk persegi panjang. Berarti K atau keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, kelilingnya sudah ada 300 sama dengan 2 kali. Nah, P-nya berapa? P-nya tadi sama dengan 2L ya, berarti 2L ditambah L. Nah, kita masukkan 300 sama dengan 2 kali ini ditambahkan menjadi 3L menjadi 6L. Jika dikalikan berarti 300 sama dengan 6L. L sama dengan 300 bagi 6 adalah 50 meter. Nah, sekarang sudah diketahui lebarnya 50 meter. Sekarang kita cari panjangnya. Karena panjang itu sama dengan 2L, berarti 2 dikalikan 50, berarti panjangnya adalah 100 meter. Nah, sekarang kita kembali kepada luas tanah yang ditanami kacang hijau, jaraknya ya. Luas jarak tanam kacang hijaunya itu kan tiap jarak 10 cm. Nah, berarti ini kan berbentuk persegi tadi. Berarti 10 cm dikalikan 10 cm, kita cari luasnya ya. Berarti 100 cm persegi. Nah, untuk mencari berapa banyaknya kacang hijau, kita harus mengetahui luas dari tanah tersebut, dari sebidang tanah yang persegi panjang ya. Nah, kita mencari luas dari tanahnya, yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya tadi ketemu 100 meter, lebarnya 50 meter. Dihitung menjadi 5.000 meter persegi. Nah, perhatikan. Di sini satuannya untuk luas tanahnya itu 5.000 meter persegi, sedangkan luas jarak tanamnya itu 100 cm persegi. Nah, ini harus disamakan ya. Ini kita samakan menjadi sentimeter biar bisa nanti mencari kacang hijaunya. Ini 5.000 meter persegi. Nah, kita jadikan sentimeter persegi. Nah, persegi loh ya, ingat persegi. Tiap turun dikalikan 100. Nah, karena ini turun 2 kali berarti ditambah nolnya berapa? Ditambah nolnya 4 menjadi 50 juta sentimeter persegi. Nah, untuk mencari berapa itu banyaknya kacang hijau yang dibutuhkan, pertama adalah kita cari luas tanahnya, luas bidang tanahnya dibagi luas dari jarak kacang hijau yang ditanam. Nah, tadi luas tanahnya adalah 50 juta cm persegi dibagi 100 cm persegi. Hasilnya adalah 500.000 butir kacang hijau. Ini ketemu berapa? 500.000 butir kacang hijau. Nah, 500 butir kacang hijau itu berapa ton ya? Nah, 1 kilonya aja 500 butir tadi, ya kan? Nah, 1 kilonya 500 butir berarti kita bagi 500 menjadi 1000 kilo. Nah,
1000 kilo itu kalau dirubah ke ton berapa ya? Iya, 1 ton. Nah, seperti itu. Jadi dibutuhkan 1 ton kacang hijau untuk menanam seluas tanah tersebut. Nah, demikian pembahasan matematika PGSD kali ini. Bertemu lagi di part 3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.